Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Ada seorang pemuda ingin melamar pujaan hatinya. Dia bertanya, Ustadz, saya ingin melamarnya, saya ingin serius membina rumah tangga dan merasa amat sangat cocok dengannya. Tapi ada kendala. Saya tanya, apa itu? Dia tidak ada walinya. Nah, yang ditanyakan, kepada siapa saya harus melamarnya? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, permasalahan seperti ini saya yakin bukan hanya terjadi pada si penanya. Boleh jadi permasalahan ini juga terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, kerabat, sahabat kita, atau tetangga kita, yang dia sebetulnya ingin sekali serius dengan wanita yang didambakan untuk menjadi pendamping hidupnya, membina rumah tangga, kemudian juga tentu membangun miniatur negara, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi permasalahannya biasanya di tempat rantau, di negeri rantau, itu persoalannya adalah walinya yang tidak di tempat, ataukah walinya tidak ada. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin menjelaskannya agar supaya ini menjadi jawaban jika ada yang menghadapi permasalahan seperti yang dihadapi penanya. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah melamar anak gadis sejatinya memang harus kepada walinya. Kepada walinya. Yang demikian ini sebagaimana dalam satu riwayat di mana sahabat Urwah radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khotoba Aisyata radhiyallahu anha ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melamar langsung, meminang langsung ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang notabene walinya. Maka jika seorang gadis telah dilamar kepada walinya, sungguh sah lamarannya. Jika sah lamarannya karena memang melamarnya itu kepada orang yang tepat dan benar sesuai syariat Allah dan Rasulnya, maka siapapun dia yang melamar gadis itu haram hukumnya. Yang melamar gadis itu haram hukumnya. Nah, hal ini sebagaimana yang sudah maklum di dalam kitab Bulughul Maram, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Janganlah seorang dari kalian melamar wanita yang telah dilamar oleh saudara kalian seiman dan seagama, hatta yatrukal khatib qablahu, hingga laki-laki yang melamar sebelumnya itu meninggalkannya alias nggak jadi. Au ya'dzana lahu, atau orang yang melamar pertama memberikan izin karena merasa dia tidak pantas, kok ada laki-laki yang lebih pantas untuk wanita yang dicintai, akhirnya dia mundur, akhirnya diizinkan, silakan sampean saja mungkin lebih pantas, nggak ada masalah. Tapi kalau masih kokoh kuat, kok melamar gadis yang sudah dilamar kepada bapaknya, haram hukumnya, dan lamaran itu tidak sah. Maka perlu diantisipasi, perlu difahami, melamar anak gadis untuk dinikahi itu bukan kepada si gadis, tapi kepada si wali. Saya ulangi, jika ada seorang pujangga ingin serius membangun mahligai rumah tangga, lalu kemudian melamar bukan ke anaknya, bukan si gadisnya, bukan si wanitanya, tapi kepada walinya, itu yang sah.
Maka kalau ada pertentangan, ada Ahmad melamar Fatimah kepada walinya, sedangkan Utsman itu melamar kepada si anaknya. Ahmad diterima oleh walinya, Utsman juga diterima oleh gadisnya. Maka yang menang adalah Ahmad, Utsman kalah karena Utsman salah sasaran. Nah, terkait pertanyaan, kalau tidak ada wali bagaimana? Ini yang kedua. Jika tidak ada wali, dijelaskan di dalam kitab Khasyah Al-Bujairimi Al-Khatib, juga dijelaskan di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dijelaskan wa yajuzu, dan diperkenankan antuh toba melamar, ya, melamar bagi seorang laki-laki, antuh taba melamar almar'atu seorang wanita, ar-rasyidatu yang memang rasyidah, memang sudah saatnya, ila nafsiha kepada dirinya. Contoh, bapakku sudah meninggal, pamanmu, bapakku anak tunggal, kakekmu, kakek sudah meninggal juga. Sudah selesai, berarti ngelamarnya langsung kepada si Fatimah. Atau bapakku ada, tapi entah di mana. Aku sudah lama tidak ketemu. Tidak diketemukan alamatnya. Katanya sih kerja ke sana, tapi sampai sekarang tidak balik-balik. Atau ada katanya ada di daerah mana gitu, provinsi mana, akan tetapi tidak tahu alamatnya, juga tidak ada nomor yang untuk dihubungi. Benar-benar kehilangan jejak. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, maka bagi laki-laki diperkenankan untuk melamar langsung kepada si wanita. Silahkan pakai sedikit lebay, kupinang kau dengan bismillah, terserah. Karena memang wali mafkud, walinya tidak ada, meninggal atau tidak ditemukan alamatnya, atau ada alamatnya mungkin ya, tapi tidak bisa dihubungi dan jauh jaraknya. Maka yang demikian ini diperkenankan bagi seorang pujangga meminang gadis kepada diri sendiri. Nah, disebutkan li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, karena ada satu riwayat dari ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana ketika putri beliau yang notabene bapaknya sudah meninggal, langsung ada seorang pujangga melamar putrinya kepada si putri itu sendiri. Maka sah. Nah, kok ada laki-laki yang lain melamar wanita itu, sebut saja Fatimah namanya, sudah dilamar, sudah mengajar, kok ada lamar, haram dia tidak sah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah sekaligus menjadi solusi terbaik, bahwa melamar itu pertama kalau ada walinya ke walinya, kalau tidak ada walinya karena A, B, C tadi, silahkan ke anaknya. Dan itu tentunya dibutuhkan perangkatnya. Apa? Setidaknya ada orang yang menyaksikan. Meskipun saya tidak berkata harus ada saksi, tapi harus ada, diharapkan ada orang yang menyaksikan agar supaya lebih kokoh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.